Alhamdulillah Al-Bari'il Musawwiril Khallaq Al-Wahhab Al-Fattah Ar-Razak Al-Mubtadi'u bin ni'ami qabla al-istihqaq. Salatullah wa salamuhu ala rasulihil ladzi ba'athahu liyutammima makarimal akhlaq wa faddalahu ala al-makhluqina ala al-itlaq hatta faqa jami'ul baraya fil afaq wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Yang kami muliakan pengasuh pondok pesantren Hidayatul Thullab Kiai Ahmad Yasin Ashmuni Al-Hajj wa ahli baitih, yang senantiasa kami nanti-nantikan barakah ilmu dan doanya, yang kami taati Ula Mudirul Am Kiai Jazil Ashmuni wa ahli baitih, yang senantiasa kami nanti-nantikan barakah ilmu dan doanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat ma'asalam yang kami tujukan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang tegak, jalan yang benar melalui syariat agama Islam. Langsung saja di sini kami sebagai pemimpin dialog yang bertemakan dialog tentang Bahthul Masail yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Ahmad Yasin Ashmuni. Perlu kita ketahui inti dari kita berada di pesantren sebenarnya adalah Bahthul Masail, yang intinya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat, dimintai akan selalu diberi pertanyaan oleh oleh dulur dewi ya. Dan itu adalah sebuah motivasi bagi kita semua untuk mempelajari dan bergelut di dalam forum Bahthul Masail. Tidak perlu saya panjang lebarkan, nanti akan dijelaskan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Yasin Ashmuni Al-Hajj. Nanti kalau nggak paham, ada yang dimuskilkan dan seterusnya, mohon ditanyakan, karena ini sangat penting sekali bagi kita semua sebagai santri. Baiklah, untuk acara selanjutnya, yakni acara inti dialog tentang Bahthul Masail yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Yasin Ashmuni. Kepada beliau Wektal Soho Sahsono dipun sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Semua asatidz, semua pengurus dan semua santri, baik putra maupun putri, kami akan menyampaikan yang berkaitan dengan Bahthul Masail, mulai dari apa Bahthul Masail atau definisi daripada Bahthul Masail, kemudian hikmah faidah Bahthul Masail, dan bagaimana cara kita Bahthul Masail. Bahthul Masail adalah merupakan
pembahasan ilmu, membahas tentang masalah-masalah yang berkembang di masyarakat, yang dibahas bersama orang banyak, yang berdasarkan ibarat-ibarat atau mazhab qauli istilahnya, yaitu suatu pendapat dari para mujtahid yang pernah ditulis di dalam kitab-kitab, baik disusun oleh seorang mujtahid itu sendiri atau orang lain. Jadi dalam masalah ini tidak bisa berpendapat tanpa berpedoman, tanpa merujuk kepada ibarat-ibarat atau mazhab-mazhab qauli, mazhab-mazhab yang disampaikan oleh para mujtahid. Semua harus berdasarkan apa yang pernah disampaikan oleh para mujtahid itu. Apakah itu mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, atau mujtahid fatwa. Dan bahasul masail ini walaupun di Munas Lampung di sana diputuskan bahwa pertama adalah mengikuti mazhab qauli, kemudian bisa mengikuti ilhaqul masail binazuiriha atau mazhab, kemudian bisa mazhab manhaji. Tapi itu adalah kalau memang sudah tidak ada mazhab qauli. Selama masih ada mazhab qauli, itu adalah diikuti mazhab qauli itu. Kemudian kalau sudah tidak ada, tahap yang kedua adalah ilhaqul masail, ya, menyamakan masalah dengan sesamanya. Ilhaqul masail binazuiriha, menyamakan masalah dengan masalah yang sudah ada di dalam mazhab qauli itu harus dilindungi oleh suatu kaidah, harus di di atasnya itu adalah ada kaidah-kaidah yang menyangkum atau yang merangkum kepada masalah yang disamakan itu. Itu namanya ilhaqul masail. Selama ini adalah belum pernah dicoba manhaji atau yang dimaksud dengan kita menggunakan usul fikihnya seorang mujtahid menjawab suatu masalah. Ini ada belum berani, baik itu melalui qiyas atau itu langsung dari ikhraj atau istinbat langsung Al-Quran hadis, adalah belum ada. Sampai sekarang ini bahasa masa di mana saja adalah belum ada yang mencoba untuk istilahnya menggunakan sistem mazhab manhaji, tapi semua masih qauli gitu. Jadi itu definisi daripada bahasa masail. Jadi bahasa masail itu adalah membahas suatu masalah yang berkembang di masyarakat, yang merujuk kepada mazhab-mazhab qauli. Kalau tidak ada, adalah menggunakan mazhab ilhaqul masail binazuiriha gitu. Kemudian faedahnya, hikmahnya atau pentingnya bahasa masail selama ini adalah, menurut pandangan saya, bahasa masail merupakan suatu forum yang memang harus ada, dan itu adalah merupakan suatu sistem untuk kita mengkaji suatu hukum, adalah belum ada yang di atas daripada bahasa masail itu.
forum ini adalah sangat-sangat efektif, dan forum ini adalah sangat-sangat mengena kepada apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan kemampuan para ulama, para santri, para ahli agama sekarang ini. Kemampuannya adalah dengan melalui itu. Ada suatu forum yang lain, yaitu seperti seminar. Seminar ada tidak cocok untuk menjawab suatu hukum. Karena apa? Karena di situ tidak harus ada kesepakatan bersama. Seminar adalah ada tutornya, ada narasumbernya yang menyampaikan suatu pendapat. Apakah pendapat itu bisa diterima oleh musyawirin atau oleh peserta atau tidak, itu terserah. Dan apabila ada yang bertanya, walaupun jawabannya tidak pas, walaupun jawabannya tidak mengena, ya tidak masalah. Yang penting itu sudah dijawab. Itu kalau seminar itu begitu, itu enak sekali. Maka kalau untuk menjawab hukum itu masih salah, narasumbernya menyampaikan hukumnya tidak benar, ini sangat repot sekali bagi musyawirin, bagi peserta untuk meluruskan narasumber. Karena narasumber mestinya adalah orang yang ahli, orang yang tinggi, orang yang segala-galanya, tidak boleh disalahkan, gitu. Padahal salah, gitu. Itu biasa sudah. Maka terkadang pernah itu saya diundang, disuruh menghadiri, ternyata sistemnya seminar dan ternyata narasumbernya juga keliru itu. Terus akhirnya disalahkan, ya malah ngamuk-ngamuk, terus akhirnya ya saya pulang gitu, pernah gitu. Dan saya pernah juga menjadi narasumber dalam seminar, kemudian saya juga munazoroh, jadi mujadalah sama narasumber gitu. Karena salah lah, saya ini kalau sudah salah itu ya, walaupun narasumber ya saya salahkan. Terus akhirnya ya ini masalah hukum masalahnya. Kalau bukan hukum saya enggak gitu. Akhirnya ya tukaran bodoh narasumber itu. Jadi saya juga pernah seperti itu, menjadi narasumber, sama-sama narasumber tukaran. Jadi kalau Basul Masail tidak, Basul Masail ini siapapun ini harus nantinya pada satu titik yang tidak boleh semua itu kemudian masih berpendapat lain, harus pada satu titik yang benar, tidak boleh ada yang masih berpendapat lain. Cuma yang sekarang saya terkadang ikut di Basul Masail utamanya di pondok-pondok itu ya repotnya ini meluruskan, mulai dari moderatornya. Terkadang ya kalau musyawirin tidak masalah, perumusnya itu sudah macam-macam pendapatnya, yang sebagian benar sebagian tidak benar. Kalau sudah merasa perumus itu sudah dianggap pintar, nah ini disalahkan juga sulit karena gengsi dan sebagainya. Itu kerepotan. Mestinya narasumber itu perumus itu tidak boleh ngomong sendiri-sendiri, harus satu kata dari semua walaupun 10 orang. Tapi seringkali sekarang ini Basul Masail perumusnya banyak sekali, tingkat ilmunya itu ya macam-macam, ya terkadang aneh-aneh ilmunya masih itu sudah perumus, akhirnya ya repot sekali kita meluruskan. Masih tidak boleh seperti itu. Jadi Basul Masail ini semua, baik itu dari perumus, dari peserta, dari musoheh, dari moderator, semua harus pada satu titik yang semua kompak. Semua kompak, harus ada satu titik, pada satu titik. Kalau belum, ya itu masih harus munazoroh, harus mujadalah, yang sampai gak bisa ngomong. Itu Basul Masail. Maka saya menganggap bahwa forum Basul Masail ini adalah suatu forum yang memang pondok pesantren harus, tidak boleh tidak harus mengadakan Basul Masail itu, karena sistem ini adalah untuk mengkaji suatu hukum yang benar-benar bisa